Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang mengangkat isu tentang media baru sebagai cara berpolitik. Oke. Oke, berikutnya anggota kami yang pertama itu ada Yusminaria Berlian Kak, dan kemudian M. Fabian Sutton, dan yang ketiga yaitu saya, Muhammad Farhan, kemudian ada Hakinan, dan yang terakhir itu Muhammad Andika Ferdiansah. Oke, yang pertama itu saya terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Di era globalisasi ini, sebagai interkoneksi yang tinggi saat ini, untuk menjadi komponen multimedia dan sarana komunikasi politik yang sangat relevan. Kemudian teknologi tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para pemain politik di zaman sekarang ini melakukan proses komunikasi politik. Teknologi tersebut diwujudkan dalam bentuk yaitu media yang dikenal dengan media baru. Kemudian karakteristik media baru, yaitu pertama digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Yaitu karakter media sebagai alat digital untuk memberikan informasi dalam bentuk sistem informasi baik teks, foto, infografis, atau lainnya. Ditransformasikan menjadi angka. Oke, yang berikutnya, yang kedua itu interaktif. Salah satunya adalah dengan adanya umpan balik yang dapat digunakan oleh yang dapat disampaikan oleh pengguna, atau dalam hal ini pembaca akan memahami suatu unsur terdapat pada media yang diberitakan. Kemudian ada hypertekstual, atau hypertekstual muncul di setiap artikel yang memiliki tautan informasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir itu network atau terhubung. Adanya hubungan yang terjadi dari pemerintah pusat ke masyarakat. Oke, berikutnya dilanjut oleh Andika Ferdiansah. Oke, silakan Dik. Oke, selanjutnya adalah komunikasi politik dalam media baru. Yang pertama adalah media baru dapat dijadikan sebagai sarana untuk publikasi aktivitas politik, yang dimana banyak partai politik atau pelaku politik yang menggunakan media sosial sebagai publikasi dari kampanye atau aktivitas publik atau politik yang mereka lakukan di lapangan. Lalu selanjutnya adalah media sosial atau media baru dapat digunakan sebagai sarana interaksi atau komunikasi antara pelaku atau pejabat politik dengan masyarakat. Jadinya masyarakat itu dapat memberikan feedback yang dimana feedback tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas politik yang dilakukan oleh partai politik atau pelaku politik tersebut. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah media baru menawarkan perspektif baru mengenai suatu informasi. Dan selanjutnya, media baru membawa dampak yang cukup signifikan dalam dunia politik di dunia publik. Dan yang terakhir adalah media baru dapat dijadikan sebagai sarana untuk publikasi aktivitas politik, yang dimana publik itu memiliki hak untuk bersuara, seperti itu. Oke, berikutnya Hakinan. Mohon dipercepat. Baik, terima kasih Farhan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pesan politik. Pesan politik yaitu pesan yang di mana suatu informasi didapatkan atau disampaikan dari adanya komunikasi antar dua orang atau lebih. Lalu kemudian, pesan politik merupakan suatu pesan dari para politikus yang disampaikan ke masyarakat dengan tujuan untuk membujuk masyarakat umum. Seperti halnya ketika adanya kampanye, di mana para politikus tersebut melakukan kampanye untuk mempersuasi masyarakat untuk memilih mereka dalam kampanye tersebut. Dan kemudian di dalam pesan politik itu ada 3 jenis persuasi, yaitu ada propaganda, iklim politik, dan retorika. Baik, berikutnya. Baik, di sini ada jenis-jenis persuasi. Yang pertama ada iklim politik. Iklim politik itu memiliki tujuan yang dimana mengajak masyarakat dalam memberikan suara mereka pada partai politik dan dapat membuat masyarakat percaya dengan memilih partai tersebut. Jadi dengan adanya iklim politik tersebut, maka saat kampanye ini
Tujuan mereka sama, yaitu untuk mempersuasi masyarakat agar masyarakat percaya dengan adanya visi misi atau tujuan yang di mana mereka bisa dipercayai oleh masyarakat untuk memilih. Kemudian ada retorika, yang di mana retorika ini komunikasi dua arah dengan tujuan untuk mempengaruhi lawan bicara dalam memberikan persepsinya. Jadi ketika adanya debat antara politikus, maka jenis persuasi yang ada di dalam debat tersebut adalah termasuk dalam retorika, seperti itu. Oke, berikutnya yaitu Berlian untuk mendebat. Analisis kasus media baru sebagai sarana berpolitik. Komunikasi politik pada era multimedia saat ini sudah sangat mengandalkan kehadiran media baru, yang mana kita tahu berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line Today, dan lain-lain. Penguasaan teknologi informasi adalah salah satu bagian dari munculnya kekuatan media baru, di mana hal ini tentunya membawa perubahan di dalam masyarakat. Siapapun, termasuk pengguna media baru, sekalipun sekarang juga bisa terlibat langsung dalam proses tersebut. Perubahan dalam masyarakat inilah yang dampaknya terasa dalam pola komunikasi politik sangat terasa. Interaksi antara pemilih dan juga yang dipilih pun sudah tidak terhambat lagi oleh jarak dan waktu, sehingga kualitas komunikasi politik dalam demokrasi seharusnya juga dapat meningkat. Komunikasi politik dalam jalan dua arah atau bahkan lebih, sehingga feedback dari masyarakat dapat langsung diterima. Atas dasar inilah, media baru pastinya memiliki signifikansi yang penting terkait aktivitas komunikasi politik saat ini. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fabian. Ya, Fabian. Yes. Dalam media sosial dalam kampanye politik. Contoh kasus penyelesaiannya berdasarkan judul di atas, memang saat ini pengerahan massa untuk rapat guna berkampanye politik tentu sudah mulai hampa, terutama di era digital seperti sekarang ini. Mulai dari munculnya ide-ide gagasan dan juga visi misi. Kini mulai bermunculan di dunia maya. Bahkan untuk kalangan orang terdidik, kampanye menggunakan media sosial tentunya lebih efisien dibandingkan menggunakan spanduk dan baliho seperti sekarang ini. Dengan karakteristik media sosial yang cepat dalam menyebarkan informasi, tentunya ini merupakan salah satu kekuatan dari sosial media sebagai salah satu media berkampanye. Namun, ada juga dampak negatif dari penggunaan sosial media dalam berkampanye. Bagaimana jika ada beberapa oknum yang menyebarkan hoax ataupun memutarbalikkan fakta dari kenyataan yang disampaikan oleh suatu paslon politik dalam berkampanye? Tentunya dalam sosial media digunakan sebagai pusat pertukaran ide dan gagasan pada saat kampanye politik. Namun, ada baiknya jika membentuk tim tersendiri untuk mengelola sosial media dalam berkampanye agar dapat memberantas informasi hoax yang beredar. Karena pada dasarnya, media sosial cepat dalam menyebarluaskan informasi. Namun, cepat juga dalam mempengaruhi pemikiran seseorang. Lalu, media sosial juga dapat menjadi penyeimbang dalam kampanye, sebagai memberikan bukti-bukti aksi nyata dari paslon terhadap apa yang mereka telah sampaikan pada saat kampanye. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa media sosial tidak cocok untuk orang politisi yang kosong. Tentunya harus digunakan oleh politisi yang memang berisi dan berdialektika. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok kami yang menyangkut tentang media baru dalam kampanye berpolitik, dan itulah kasus-kasus yang terjadi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.